Sejarah Kerajaan Kutai. Sejarah Kerajaan Kutai tidak pernah lekang dimakan waktu. Karena kerajaan ini merupakan salah satu yang paling berpengaruh di Indonesia. Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu yang merupakan kerajaan yang memiliki bukti sejarah tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai berlokasi di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di tepi Sungai Mahakam. Kerajaan ini diketahui keberadaannya atas ditemukannya 7 buah prasasti dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang berasal dari India. Ketujuh prasasti tersebut dikenal dengan nama prasasti Yupa. Para ahli sejarah memperkirakan umur prasasti itu dari perbandingan usia huruf yang sama dan telah ditemukan di India sekitar 400 Masehi. Selain itu, nama Kutai mengambil dari nama tempat ditemukannya ketujuh prasasti tersebut. Sumber sejarah pertama yaitu prasasti Yupa. Yupa merupakan tiang batu sebagai peringatan yang dibuat oleh para Brahmana untuk mengikat korban hewan atau manusia yang akan dijadikan persembahan untuk dewa-dewa. Prasasti Yupa merupakan sumber sejarah dari didirikannya sebuah kerajaan di Kalimantan. Isi prasasti Yupa, aspek kehidupan politik diketahui dari salah satu Yupa bahwa raja pertama di kerajaan Kutai adalah Raja Kudungga. Salah satu Yupa yang lain juga menyebutkan tentang sejarah masa pemerintahan Aswawarman di kerajaan Kutai. Raja di kerajaan Kutai yang pertama yaitu Maharaja Kudungga. Kudungga adalah raja pertama di kerajaan Kutai. Kedudukan Kudungga pada awalnya adalah seorang kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu, maka ia mengubah struktur pemerintahnya menjadi kerajaan dan menjadikan dirinya sebagai raja. Dan pergantian kekuasaan dengan keturunan-keturunannya. Raja Kudungga merupakan penduduk asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan ajaran Hindu pada zamannya. Oleh karena itu, Raja Kudungga tidak dianggap sebagai pendiri keluarga kerajaan, melainkan anaknya yaitu Raja Aswawarman. Karena pada masa pemerintahannya sudah masuk pengaruh agama Hindu Danaraja. Aswawarman menjadi pemeluk Hindu hingga keturunan berikut-berikutnya. Maharaja Aswawarman yang kedua, Raja Aswawarman adalah putra Raja Kudungga. Raja Aswawarman adalah raja pertama yang menganut kepercayaan Hindu. Sebelumnya pada masa pemerintahan Raja Kudungga, kerajaan Kutai menganut kepercayaan animisme. Dan inilah jasa-jasa Maharaja Aswawarman. Tersingkirnya kepercayaan animisme. Animisme berasal dari kata anima yang latinnya berarti roh. Kepercayaan ini mempercayai bahwa segala benda hidup atau benda mati mempunyai roh-roh yang wajib dihormati dan dipuja. Seperti gunung, laut, pohon, danau, batu besar, dan sebagainya. Benda-benda tersebut dipercayai dapat membantu kelangsungan hidup manusia. Selain itu, animisme juga mempercayai bahwa roh-roh yang telah meninggal akan berpindah roh ke tubuh hewan yang masih hidup seperti babi, harimau, dan hewan buas lainnya. Dipercaya bahwa roh orang yang telah meninggal itu akan membalas dendam kepada musuhnya ketika hidup melalui hewan itu.
Sekilas kepercayaan ini hampir mirip dengan reinkarnasi ajaran agama Hindu dan Buddha. Namun ada perbedaan yang mendalam. Reinkarnasi diartikan kelahiran baru. Jadi ajaran Hindu dan Buddha mempercayai bahwa orang yang telah meninggal akan lahir kembali ke raga yang baru, tidak ke tubuh hewan seperti pemuluk animisme. Raja Aswawarman naik tahta. Kepercayaan ini pelan-pelan tersingkir dan terganti dengan ajaran yang dibawa oleh para Brahmana, yaitu agama Hindu. Asal-usul masuknya agama Hindu ke Indonesia. Raja Aswawarman adalah raja pertama yang menganut agama Hindu. Pada saat itu, di Kalimantan ada Brahmana yang ingin menyebarkan ajaran Hindu ke Indonesia. Lalu Brahmana ini diangkat menjadi Parohita atau penasehat raja, sekaligus pemimpin upacara-upacara kerajaan oleh Raja Kudungga karena dipercaya mempunyai kesaktian. Namun saat itu ajaran Hindu yang dibawa oleh Brahmana hanya dapat dipelajari dan dimengerti oleh golongan kerajaan dan golongan tertentu, karena ajaran yang dibawa para Brahmana sangat tinggi. Sampai pada akhirnya Hindu sudah mempengaruhi kerajaan Kutai pada masa pemerintahan Raja Aswawarman, hingga terus diturunkan sampai ke putranya, yaitu Raja Mulawarman, yang dikenal sebagai penganut Hindu Siwa yang taat. Mendapat gelar Wangsakerta dan Dewa Ansuman, Raja Aswawarman merupakan pendiri dinasti kerajaan Kutai, sehingga mendapat gelar Wangsakerta yang artinya sebagai pembentuk keluarga raja. Pemberian gelar ini juga disebutkan pada stupa. Selain itu, stupa itu juga menjelaskan bahwa Raja Aswawarman mendapat sebutan sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Yang ketiga adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman merupakan raja ketiga. Raja ketiga ini yaitu setelah ayahnya di kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya sejak masa pemerintahan raja yang mempunyai nama lengkap Mulawarman Naladewa dan dikenal sebagai raja tersohor pada abad keempat Masehi. Berikut ini raja-raja Maharaja Mulawarman. Semakin luasnya wilayah kerajaan Kutai, inilah jasa-jasa dari Raja Mulawarman. Raja Mulawarman berhasil mencapai puncak kejayaan Kutai hingga terus-menerus memperluas kerajaannya hingga mencapai Kalimantan bagian timur. Hampir semua daerah di Kalimantan berhasil pula ditaklukkan. Dengan semakin luasnya wilayah kerajaan Kutai, nama Raja Mulawarman semakin tersohor. Kehidupan rakyat makmur dan tentram. Kehidupan rakyat pada masa pemerintahan Raja Mulawarman sangat makmur, tentram, dan terjamin sehingga seluruh rakyat dapat melangsungkan kehidupannya dengan lebih baik. Keamanan juga terjamin pada waktu itu sehingga semua rakyat bangga dengan Raja Mulawarman. Selanjutnya terkenal sebagai raja yang dermawan. Sejarah menyebutkan bahwa pada suatu hari Raja Mulawarman memberikan sekitar 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana di dalam tanah yang suci yang dikenal dengan nama Waprakerswara. Sebagai bentuk terima kasih dan peringatan acara kurban, Raja Mulawarman terkenal sebagai raja besar yang mulia. Yang selanjutnya adalah bangunan suci yang sangat banyak. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman banyak didirikan bangunan suci untuk ibadah, seperti bangunan suci untuk menyembah Dewa Trimurti. Trimurti adalah
tiga bentuk kekuatan Brahman dalam menciptakan, memelihara, dan meleburkan alam. Dewa Trimurti adalah tiga dewa tertinggi di agama Hindu. Ketiga nama dewa tertinggi tersebut adalah Dewa Brahma yang fungsinya sebagai pencipta, Dewa Wisnu yang fungsinya sebagai pemelihara, Dewa Siwa yang fungsinya sebagai pelebur. Selain ketiga dewa tertinggi, agama Hindu juga meyakini keberadaan dewa lainnya, antara lain Dewa Chandra atau Dewa Bulan, Dewa Ganesha, Dewa Kebijaksanaan, Laksmi, Dewi Kemakmuran dan Kesuburan, Dewa Maruta, Dewa Petir, Dewi Saraswati, Dewi Pengetahuan, Dewi Sri, Dewi Pangan, Dewa Surya, Dewa Matahari, Dewa Waruna, Dewa Air Laut Samudra, Dewa Bayu atau Dewa Angin, Dewa Yama, Dewa Maut, Dewa Akhirat, Hakim yang mengadili roh, dan Dewa Kartikeya, Dewa Pembunuh Iblis, dan masih banyak dewa-dewa lainnya. Nama-nama raja di Kalimantan atau di Kerajaan Kutai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Maharaja Kudungga, gelar Anumerta Dewa Warman. Yang kedua adalah Maharaja Aswawarman, gelar Wangsakerta dan Dewa Ansuman. Yang ketiga Raja atau Maharaja Mulawarman. Yang keempat Maharaja Marawijaya Warman. Yang kelima Maharaja Gajayana Warman. Yang keenam Maharaja Tunggawarman. Yang ketujuh Maharaja Jayanaga Warman. Yang kedelapan Maharaja Nalasinga Warman. Yang kesembilan Maharaja Nalaparana Tungga. Yang kesepuluh Maharaja Gadingga Warman Dewa. Yang ke-11 Maharaja Indra Warman Dewa. Yang ke-12 Maharaja Sangga Warman Dewa. Yang ke-13 Maharaja Trandra Warman. Yang ke-14 Maharaja Sri Lanka Dewa. Dan yang ke-15 Maharaja Gunaparana. Ke-16 Maharaja Wijaya Warman. Yang ke-17 Maharaja Sri Aji Dewa. Dilanjutkan dengan Maharaja Mulia Putra. Setelah itu Maharaja Nala Pandita. Dilanjutkan dengan Maharaja Indra Paruta Dewa. Dan yang terakhir adalah Maharaja Dharma Setia. Runtuhnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir saat masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia, Raja ke-21. Tewas di medan perang melawan Raja Kutai Kertanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kerajaan Kutai dan Kerajaan Kutai Kertanegara adalah dua kerajaan yang berbeda. Kutai Kertanegara mempunyai ibu kota di Tanjung Kutai, dan disebutkan juga di dalam sastra Jawa Negara Kertagama. Kutai Kartanegara ini pun selanjutnya menjadi kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Kutai Kertanegara. Setelah menjadi kerajaan Islam, nama pemimpinnya yang semulanya raja berubah menjadi sultan. Nah, inilah sejarah berdirinya kerajaan Kutai. Sekian dulu videonya, jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentarnya. Terima kasih.